Halo semua, balik lagi dengan Coolness Hobby. Salah satu manhwa favorit saya adalah Solo Leveling. Tentu saja kalian akan sangat familiar dengan nama series ini, walaupun tidak baca manhwa atau novelnya, karena sekarang animenya sedang tayang ya, dan sudah ada 5 episode. Ceritanya ditulis oleh Chugong dan diilustrasikan menjadi manhwa oleh Jang Sung-rak atau Dubu yang meninggal pada tahun 2023 karena penyakit. Saya sendiri sudah baca manhwanya, tapi belum sampai selesai ya. Manhwa Solo Leveling tamat terakhir di chapter 179 dan saya belum baca sampai ke chapter terakhir itu. Saya punya beberapa komik fisiknya yang berbahasa Inggris seperti yang kalian bisa lihat di sini, tapi karena harganya relatif agak mahal, mungkin saya lebih saranin ke kalian untuk cari komiknya yang berbahasa Indonesia saja ya, jika kalian memang cuma mau baca dan tidak mau mengoleksi komik fisiknya. Di video ini, saya tidak akan membahas tentang manhwanya ya. Saya akan membahas tentang animenya Solo Leveling so far dan ekspektasi saya untuk figur-figur Solo Leveling ke depannya. Walaupun saya sudah baca manhwanya, karena sudah lama sekali banyak detail-detail yang saya sudah lupa, tapi mungkin ada beberapa hal yang akan saya bahas di sini yang bisa jadi spoiler ya. Karena itu, saya akan kasih spoiler warning dulu ya. Tentu saja, jika tidak harus, saya tidak akan membahas apapun yang akan menjadi spoiler buat kalian. Untuk bahas animenya pun, saya akan membahas dan menaruh screenshot sampai episode 5 saja tentunya. Mari kita mulai aja pembahasannya ya. Mungkin pertama yang saya akan kasih tahu dulu adalah sinopsis singkat tentang Solo Leveling. Jadi Sung Jinwoo ini adalah main karakternya dan dia ini adalah E-Rank Hunter. Hunter ini adalah orang-orang yang bekerja untuk membasmi monster-monster yang muncul di dungeon yang bisa dimasukin melalui gate-gate. Gate-gate ini akan bermunculan random di kota dan tugas Hunter adalah masuk ke dungeon, membasmi bosnya untuk menutup gate-nya. Si Jinwoo ini adalah E-Rank, berarti ini adalah rank yang paling rendah dan dia punya title sebagai hunter yang terlemah. Tentu saja sesuatu akan terjadi dengan dia karena dia tidak sengaja ikut party yang masuk double dungeon, yang ini biasanya selalu berbahaya kalau double dungeon ya. Setelah kejadian di double dungeon itu, dia mendapat power seperti dia seseorang karakter yang di dalam game dan disinilah cerita dia dimulai. Untuk animenya, Solo Leveling ini dimulai dengan episode perdananya di tanggal 6 Januari 2024. Animenya ini di-animated oleh A1 Pictures yang tentu saja bukan nama baru di dunia anime karena list series yang di-animate oleh A1 itu seperti Sword Art Online, Licorice Recoil, 86, Kaguya-sama Love is War, dan masih banyak lagi lainnya. Animenya sendiri sudah tayang 5 episode pas saya recording video ini. Dari yang saya nonton so far, menurut saya animenya ini bagus ya. Secara animation menurut saya bagus, sesuai dengan apa yang saya expect dari A1 Pictures. Gambar dan animasinya bagus, dan soundtracknya pun menurut saya juga bagus ya. Pacing dari episodenya menurut saya cukup oke juga. Menurut saya progres ceritanya cukup oke dan tidak terlalu dragging dari yang saya lihat di episode-episodenya. Opening dan endingnya menurut saya cukup oke juga. Openingnya berjudul Level oleh Hiroyuki Sawano dan TXT, sedangkan endingnya berjudul Request yang dinyanyikan oleh Kurage. Kalian bisa nonton anime ini di Netflix dan jika kalian juga ada Bilibili atau B-Station, kalian juga bisa nonton di sana ya. Anime ini tayang setiap hari Sabtu, dan episodenya menurut DB Station akan available pada jam 11.30 malam. Buat saya pribadi, anime Solo Leveling ini enjoyable banget so far. Buat kalian yang belum baca manhwanya, menurut saya sih kalian akan enjoy banget, terutama jika kalian suka dengan anime yang main karakternya pada awalnya lemah, lalu pelan-pelan menjadi seseorang yang mungkin bisa dibilang OP. Sebelum saya membahas tentang figurnya, mungkin sekali lagi saya akan kasih spoiler warning ya. Karena akan ada figurnya yang ini benar-benar spoiler banget, jadi kalau kalian memang tidak masalah, boleh lanjut menyimak ya. Saya akan membahas figur yang license aja ya. Yang statue saya kurang yakin, tapi sepertinya mereka membuat statue semua official license ya. Yang pertama adalah statue-nya si Sung Jinwoo oleh Kitsune Statue. Ini release date-nya di akhir 2023, jadi mestinya sih sudah dirilis ya sekarang. Statue ini scale-nya 1/6 dengan tinggi sekitar 46 cm. Ini mengapa saya bilang tadi sebelumnya bakalan ada spoiler karena saya juga belum tahu sampai sejauh apa season 1 animenya ini. Tapi kalian bisa lihat di sekitar si Jinwoo ada beberapa shadows di sana. Saya nggak akan membahas tentang shadowsnya ini, tapi menurut saya shadowsnya terlihat cukup bagus dan si Jinwoo-nya sendiri pun sculptingnya kelihatan bagus ya. Overall menurut saya ini statue yang cukup menarik. Saya nggak bisa bahas terlalu banyak karena ini benar-benar spoiler sekali ya. Lalu yang kedua adalah dari Ban Presto, yaitu dari line Espresso Excite Motions. Di sini posisinya si Jinwoo cukup oke ya. Battle posisi ini dengan memegang sepasang dagger di tangannya. Ada efeknya sedikit juga di bagian base-nya. Overall, karena ini masih termasuk press figure, menurut saya ya sesuai lah dengan standarnya press figure dari sisi sculpting, warna, dan detail dari figurnya. Mungkin yang menjadi concern saya sedikit di sini adalah dari sculpting mukanya ya. Kayaknya sih nggak sampai mirip-mirip banget, tapi sekali lagi karena ini adalah press figure,
mungkin masih termasuk acceptable ya menurut saya. Itu aja 2 figur yang saya ketemu untuk solo leveling yang license ya. Saya rasa sih pasti ada figur atau statue lainnya di luar sana untuk solo leveling, tapi mungkin nggak license, jadi saya nggak akan bahas di video ini. Dengan kehadiran animenya, pasti akan ada banyak lagi upcoming figur-figur dari solo leveling. Jadi berikutnya saya akan membahas untuk ekspektasi saya untuk upcoming figur ya. Seperti saya bilang sebelumnya mengenai spoiler, ini berkaitan penting dengan ekspektasi saya untuk figur-figur solo leveling. Basically, si Jinwoo ini ada 2 versi. Sebelum kejadian di Double Dungeon dan sesudah. Jika untuk prize figure seperti Banpresto dan Taito, saya rasa sangat wajar dan bagus sekali untuk dibikin versi dua-duanya untuk si Jinwoo, termasuk yang dia masih jadi seorang hunter yang lemah ya. Selain Jinwoo, saya juga berharap akan ada prize figure untuk karakter lainnya seperti Yoo Jin-ho, Lee Joo-hee, Cha Hae-in, adik Jinwoo Sung Jin-ah, dan para shadows-nya si Jinwoo juga. Tapi untuk figur lain-lainnya, menurut saya lebih baik untuk rilis versi Jinwoo yang sudah ada dengan shadows-nya. Ketika Jinwoo mulai pakai powernya yang ini adalah phase dimana menurut saya solo leveling ini bakal keren-kerennya ya. Untuk Nendoroid, saya rasa kemungkinan besar akan dibikin juga versi figurnya Jinwoo yang awal-awal. Lalu nanti akan disusul dengan versi Jinwoo yang ada shadows-nya. Walaupun saya prefer yang versi Jinwoo yang udah kuat, tapi saya bisa prediksi Nendoroid akan melakukan seperti ini untuk rilisnya, jadi masih oke lah. Karena Aniplex ini adalah salah satu produser untuk animenya, saya hampir yakin kalau akan ada figur dari Aniplex Plus, terutama untuk Basmode untuk si Jinwoo. Untuk figur Basmode, menurut saya sih tetap saja menunggu versi Jinwoo yang udah kuat ya. Walaupun saya nggak yakin apakah akan ada shadows-nya yang di-include jadi parts dari figurnya, tapi begitu pula dengan scale figure dari Aniplex ini, baiknya sih versi Jinwoo yang udah kuat ya. Apalagi jika diposein dengan shadows-nya, menurut saya scale figure-nya bakalan keren banget. Lalu untuk line action figure seperti Figma dan Esa Figuarts, walaupun saya yakin artikulasinya figur Esa Figuarts Jinwoo bakalan keren banget, saya pribadi lebih menunggu versi Figma-nya. Karena Figma ini suka include efek-efek dan parts tambahan yang membuat figurnya tambah keren. Mungkin sebagai contoh, saya ambil dari Megumi Fushiguro dari Jujutsu Kaisen. Untuk figur SHF-nya, artikulasinya bagus, penampilan juga bagus, tapi ya tidak ada efek sama sekali yang datang dengan figurnya dan tidak ada parts yang menarik banget. Faceplate dia yang pas domain expansion pun juga tidak ada. Sedangkan untuk figur Figma Megumi, ini include dengan Divine Dog-nya, tentu saja ini bagus banget, dan ada juga Shadow Illustration Sheet, dan dari Guzman Company bonusnya adalah Illustration Sheet-nya Nue. Jadi bayangin, figur Figma si Sung Jinwoo dan at least kita akan dapat salah satu shadows-nya sebagai part yang di-include, mungkin akan dapat illustration sheet shadows-nya juga. Begitu pula juga Nendoroid versi Jinwoo ini akan sangat mungkin shadows-nya di-include dengan figurnya. Tapi mungkin versi mininya ya, seperti mungkin si Mysterio di Nendoroid Spider-Man atau Goblin dari Nendoroid Goblin Slayer. Untuk scale figur Gus Malkomeni atau RFXJ atau Shibuya Scramble Figure dan yang lainnya, ini juga menurut saya lebih baik mengeluarkan figurnya versi Jinwoo yang sudah dengan shadows-nya ya. Tentu saja selain Jinwoo, masih banyak karakter lain laginya yang bisa dijadikan figur-figur. Tapi menurut saya daya tarik yang paling besar dari solo leveling adalah di Sung Jinwoo. Jadi sangat wajar jika kebanyakan figurnya dari solo leveling bakalan figurnya si Jinwoo ini ya. Jadi sampai sini aja untuk pembahasan saya tentang solo leveling. Baik untuk animenya dan untuk figurnya juga. Buat kalian yang belum baca manhwanya, gimana kesan kalian tentang anime solo leveling so far? Apakah kalian enjoy nontonnya? Jika kalian sudah mulai ngerasa si Jinwoo ini keren banget dengan ability dia yang seperti di dalam sebuah karakter di game, tunggu nanti begitu shadows-nya udah mulai muncul. Itu bakalan keren banget si Jinwoo di situ. Saya akan mulai sering bikin video-video seperti ini di channel saya. Jadi channel saya nggak isinya cuma tentang figur atau unboxing dan review aja ya. Jika kalian enjoy tipe video seperti ini, bantu saya dengan like video ini dan juga dengan subscribe ke channel saya ya. Thank you for watching. I will see you in the next video. Bye bye.